Latar belakang, Kerajaan Majapahit 1293-1527. Majapahit adalah kerajaan besar di Nusantara yang berdiri dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-16 dengan pusat kekuasaan di Jawa Timur. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Hayam Wuruk 1350-1389 dan Patih Gajah Mada. Keduanya berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga meliputi sebagian besar kepulauan Nusantara, bahkan wilayah luar seperti Semenanjung Malaya, Filipina Selatan, hingga sebagian Thailand. Narasi percakapan, pertemuan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Setting, Istana Majapahit, sekitar tahun 1350. Hayam Wuruk baru saja naik tahta sebagai Raja Majapahit. Patih Gajah Mada, seorang tokoh militer yang sangat disegani, dipanggil untuk memberikan pandangannya tentang strategi politik dan militer kerajaan. Hayam Wuruk. Patih Gajah Mada, apa pendapatmu tentang masa depan Majapahit? Aku ingin mendengar rencana yang akan kita jalankan untuk menjaga dan memperluas kerajaan ini. Gajah Mada. Yang mulia, Majapahit adalah pusat kekuatan Nusantara. Namun, jika kita ingin benar-benar menyatukan wilayah-wilayah ini di bawah Panji Majapahit, kita perlu lebih agresif dalam menjalankan politik luar negeri. Saya berjanji, dengan sumpah palapa yang saya ucapkan, saya tidak akan makan palapa, rempah-rempah, sebelum seluruh Nusantara tunduk di bawah Majapahit. Hayam Wuruk. Sumpah palapa, kau katakan? Apakah tidak terlalu ambisius? Mencakup seluruh Nusantara adalah tugas yang luar biasa berat. Gajah Mada. Tidak, Yang Mulia. Ini bukan ambisi pribadi. Nusantara adalah milik Majapahit secara hak. Wilayah seperti Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga ke timur perlu dirangkul, bukan hanya melalui kekuatan militer, tetapi juga dengan diplomasi dan aliansi strategis. Hayam Wuruk. Lalu, bagaimana cara kita mengamankan dukungan para raja di wilayah-wilayah tersebut? Mereka tidak akan tunduk dengan mudah. Gajah Mada. Saya sudah memikirkan hal itu. Pertama-tama, kita harus membina hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Jawa, seperti Kerajaan Sunda dan Bali. Aliansi pernikahan bisa menjadi solusi, seperti yang kita rencanakan untuk menikahkan Yang Mulia dengan putri dari Kerajaan Sunda. Setelah itu, kita dapat berfokus pada kerajaan yang lebih jauh, menggunakan kekuatan armada laut yang kuat untuk mengendalikan perdagangan dan memperlihatkan keunggulan kita. Hayam Wuruk. Itu ide yang bagus, Patih. Aku setuju dengan rencana itu. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan para pemberontak di dalam negeri. Kita tidak bisa fokus pada perluasan wilayah tanpa menjaga kestabilan internal. Gajah Mada. Benar, Yang Mulia. Saya sudah menempatkan mata-mata di beberapa wilayah strategis. Para penguasa daerah yang mencoba memberontak akan segera diketahui dan ditangani. Keamanan internal adalah prioritas saya, terutama di wilayah-wilayah baru yang kita taklukkan. Hayam Wuruk. Aku menghargai kesetiaanmu, Patih. Dengan kerjasama ini, aku yakin Majapahit akan mencapai kejayaannya. Mari kita mulai perjalanan ini dengan penuh keyakinan. Segera susun strategi dan aku akan memimpin kerajaan dengan penuh dedikasi. Gajah Mada. Perintah Yang Mulia akan segera dilaksanakan. Kita akan menciptakan kerajaan yang tidak hanya kuat, tetapi juga dihormati oleh seluruh dunia. Majapahit di puncak kejayaan. Dengan kombinasi diplomasi, kekuatan militer, dan strategi ekonomi,
Majapahit berhasil menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan berbagai kerajaan di Asia Selatan memperkuat kekayaan kerajaan. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi hampir seluruh Nusantara, dan Majapahit juga menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang memengaruhi seni, sastra, serta arsitektur di seluruh kepulauan. Candi-candi seperti Candi Penataran dan Candi Suku dibangun untuk merayakan kejayaan Majapahit, sementara Kidung Sunda dan Nagara Kretagama mencatat berbagai prestasi dari kerajaan ini. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit menjadi simbol dari kebesaran Nusantara. Namun, setelah kematian Hayam Wuruk pada 1389, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Konflik internal, serangan dari kerajaan-kerajaan di luar Jawa, serta perpecahan di antara keluarga kerajaan melemahkan kekuatan Majapahit hingga akhirnya runtuh pada awal abad ke-16. Kesimpulan, Kerajaan Majapahit adalah salah satu simbol terbesar kejayaan Nusantara. Melalui kepemimpinan visioner seperti Hayam Wuruk dan strategi politik serta militer yang dijalankan oleh Gajah Mada, Majapahit mampu menyatukan Nusantara untuk beberapa waktu. Namun, seperti banyak kerajaan besar lainnya, Majapahit pada akhirnya runtuh karena faktor internal dan eksternal. Meski begitu, warisannya masih terasa hingga hari ini, terutama dalam konsep Nusantara sebagai identitas kebangsaan Indonesia.